Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Khairunisa Nurul Aini dari mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai himpunan. Sebelum masuk ke materi, saya akan mengajak teman-teman semua untuk pergi ke kebun binatang. Let's go! Selamat datang di kebun binatang. Di sini kita akan mengklasifikasikan hewan menjadi dua jenis, yaitu herbivora dan karnivora. Teman-teman, kita enaknya pergi kemana dulu ya? Mau ke herbivora atau karnivora? Bantu jawab dong. Oke, kita ke herbivora terlebih dahulu. Lihat teman-teman, di sini banyak sekali hewan herbivora. Ada kelinci, domba, rusa, kuda, panda, jerapah, dan masih banyak lagi hewan herbivora. Kira-kira hewan apa lagi yang termasuk herbivora? Bantu tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan berpindah ke karnivora. Lihat, di sini banyak banget nih hewan karnivora. Ada singa, harimau, buaya, komodo, ular, serigala, dan beruang. Kira-kira apa lagi ya yang termasuk hewan karnivora? Kalian bantu tulis di kolom komentar ya. Apakah kalian tahu apa hubungan kelompok hewan herbivora dan karnivora dengan materi himpunan yang akan kita pelajari bersama? Yuk, kita kembali ke ruang kelas untuk mengetahui lebih jelas mengenai himpunan. Himpunan adalah suatu kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Dari contoh kumpulan hewan di kebun binatang yang telah kita kunjungi tadi, teman-teman bisa mengerti nggak kalau tadi itu merupakan sebuah himpunan? Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, begini alasannya. Hewan herbivora itu adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, sedangkan karnivora itu hewan yang memakan daging. Pastinya kita akan memiliki pendapat yang sama tentang apa saja hewan yang termasuk herbivora dan karnivora. Setelah teman-teman memahami pengertian dari himpunan, sekarang kita belajar memahami cara menjanjikan himpunan. Yang pertama, dengan kata-kata, yaitu dengan menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis menjadi A sama dengan bilangan prima antara 10 dan 40 dituliskan di dalam kurung kurawal. 2. Dengan notasi pembentuk, yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut dengan anggotanya dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis menjadi A sama dengan X, di mana X lebih dari 10, X kurang dari 40, X anggota bilangan prima. Dituliskan di dalam kurung kurawal. 3. Dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, yaitu dengan menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Jika anggotanya terlalu banyak untuk disebutkan, kalian bisa menulis dengan titik. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis menjadi A sama dengan 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 37. Dituliskan di dalam kurung kurawal. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis himpunan. 1. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan huruf S besar. Contoh himpunan semesta adalah misalkan A sama dengan 3, 5,
7, 9, maka kita bisa menuliskan himpunan semesta yang mungkin adalah S sama dengan bilangan ganjil, atau S sama dengan bilangan asli, atau S sama dengan bilangan cacah, atau S sama dengan bilangan real. 2. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan simbol himpunan kosong atau kurung kurawal saja. Sebagai contoh himpunan kosong adalah, misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka A tidak memiliki anggota, sehingga merupakan himpunan kosong. Dituliskan menjadi B sama dengan kurung kurawal, atau B sama dengan simbol himpunan kosong. 3. Himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga anggota B dan dinotasikan sebagai berikut: A. Himpunan bagian B, atau B. Himpunan bagian A. Jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B dan dinotasikan dengan A bukan himpunan bagian dari B. 4. Diagram Venn. Diagram Venn ini bertugas untuk menggambarkan hubungan antar himpunan tadi ke dalam sebuah diagram agar lebih mudah dipahami. 1. Himpunan yang berpotongan. Terlihat pada gambar nomor 1. 2. Himpunan saling lepas. Terlihat pada gambar nomor 2. 3. Himpunan bagian. Terlihat pada gambar nomor 3. 4. Himpunan yang sama. Terlihat pada gambar nomor 4. Selanjutnya, mengenai operasi himpunan. 1. Irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti berikut. 2. Gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti berikut. 3. Selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti berikut. 4. Komplement. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicara, kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari A dinotasikan seperti berikut. Dibaca A komplement C. Setelah teman-teman sudah memahami materi himpunan yang telah dijelaskan tadi, selanjutnya adalah contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal ini dapat dikerjakan dengan langkah pertama, yaitu memisahkan S sebagai siswa yang mengikuti ekstrakurikuler, A. Anak yang mengikuti pramuka, B. Anak yang mengikuti futsal. Karena di soal terdapat syarat bahwa 7 anak yang mengikuti keduanya, yang berarti A gabungan B, berarti kita mempunyai S yaitu 28 siswa, A yaitu 15 anak, B yaitu 12 anak, dan A gabungan B yaitu 7 anak. Kemudian, dari apa yang diketahui tadi, kita substitusikan ke dalam rumus berikut ini. NS sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA gabungan B ditambah NA gabungan B komplement. Lalu, kita masukkan angka tadi ke dalam rumus. 28 sama dengan 15 ditambah 12 dikurang 7 ditambah NA gabungan B komplement. Karena pada soal yang ditanyakan adalah banyaknya siswa yang tidak mengikuti pramuka maupun futsal, maka NA gabungan B komplement kita tulis tetap. Lalu kita lakukan operasi hitung seperti biasa. 28 sama dengan 27 dikurangi 7 ditambah NA gabungan B komplement. Lalu kita pindah ruas menjadi N
A gabungan B komplement sama dengan 28 dikurangi 20. N. A gabungan B komplement sama dengan 8. Jadi, siswa yang tidak mengikuti pramuka maupun futsal adalah 8 orang. Gimana nih tadi contoh soal yang pertama? Mudah bukan? Kalau gitu, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Dan contoh soal berikut ini. Teman-teman bisa coba mengerjakan terlebih dahulu dan bisa pause video ini. Lalu, tulis jawaban kalian pada kolom komentar. Untuk mengetahui jawaban kalian benar atau tidak, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pertama adalah kita mencari tahu J bilangan ganjil lebih dari 3 dan kurang dari sama dengan 21, sehingga himpunan J sama dengan 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, dan 21. Kardinalitas himpunan adalah jumlah elemen di dalam himpunan tersebut. Jadi, diperoleh kardinalitas dari J adalah 9. Baik, kita akan masuk ke latihan soal. Disimak baik-baik ya. Untuk soal nomor 1, yaitu sebuah kelas yang terdiri dari 40 siswa, diperoleh data 30 siswa pernah berkunjung ke Ancol, dan 25 siswa pernah berkunjung ke Taman Mini. Jika 10 anak tidak pernah berkunjung ke Ancol maupun Taman Mini, banyaknya anak yang pernah berkunjung ke kedua tempat tersebut adalah soal nomor 2. Dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh sekelompok orang, mereka mendapatkan data sebanyak 68 orang melakukan sarapan dengan memakan nasi, 50 orang melakukan sarapan dengan memakan roti, dan 8 orang melakukan sarapan dengan memakan nasi dan roti. Sedangkan 35 orang lainnya sarapannya tidak menggunakan nasi maupun roti. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, cobalah hitung banyaknya orang pada kelompok tersebut. Berikut tadi 2 latihan soal yang teman-teman bisa kerjakan sebagai latihan agar kalian tuh makin paham tentang materi himpunan. Kalian juga bisa share jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ya. Semoga dari video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.